Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrinul Alwan Lubis dari program studi manajemen dakwah lokal MDD semester 1. Pada kali ini kita akan membicarakan tentang ilmu hadis. Yang pertama, terminologi hadis. Kata al-hadis secara etimologi merupakan masdar yang berarti komunikasi, cerita atau percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan bentuk kata sifat adjektif mengandung arti yang pertama al-jadid, yaitu sesuatu yang baru. Yang kedua al-khobar, yaitu berita atau percakapan yang dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga al-qarib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut FM Azami, penggunaan kata hadis dari segi kebahasaan dalam Al-Quran antara lain: 1. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Az-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 68. Ketiga, cerita sejarah, historical stories sebagaimana terdapat dalam Quran surah Toha ayat 9. Yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis ini. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan hal ihwalnya. Yang kedua adalah sunnah. Secara etimologi merupakan jalur lurus dan kesinambungan yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang artinya barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Secara terminologi, sedangkan menurut istilah terminologi yang digunakan hadis, sunnah ialah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi nabi seperti bertahadduts di gua Hira maupun sesudah menjadi rasul. Selanjutnya adalah yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari seorang atas dasar dengan hadis. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari orang lain. Pendapat ini maka secara ahli hadis. Baik, yang keempat adalah athar. Secara etimologi asar ini artinya baqiyat asy-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, asar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, athar berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Baik, kita simpulkan dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar dan asar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya. Sunnah sejajar dengan Al-Quran dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena berfungsi menjelaskan. Terima kasih, semoga dari video yang singkat ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bertambah pemahaman kita tentang ilmu hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.